Selamat datang kembali, penonton setia channel AI Kisah. Kali ini, kami akan membawa Anda ke dalam kisah yang begitu misterius dan menghebohkan dari tahun 1980-an. Saksikanlah perjalanan luar biasa seorang tabib buta huruf, Abdul Aziz Muslim Syahid Abul Ka'af, yang dianggap memiliki kemampuan penyembuhan gaib. Mari kita telusuri bersama-sama rahasia di balik fenomena ini yang mengguncang masyarakat pada masanya. Dalam buku, Al-Insan wa Ashibahu Al-Fin, yang ditulis oleh Asy Syahir dan Asy-Syohafi Al-Qadir, serta disusun oleh Al-Ustadz Said Ismail, diceritakan tentang fenomena yang menghebohkan masyarakat pada tahun 1980-an dan setelahnya. Kabar tentang seorang yang memiliki kemampuan mendiagnosis penyakit menjadi pusat perhatian dan tempat pengobatan bagi banyak orang. Orang ini adalah Abdul Aziz Muslim Syahid Abul Ka'af, yang lebih dikenal dengan nama Abul Ka'af, meskipun dia buta huruf. Ketika buku ini ditulis, usianya sekitar 30 tahun. Dia berhenti sekolah di kelas 2 sekolah dasar dan bekerja di gudang persenjataan. Pada tahun 1966 Masehi, dia mengalami kecelakaan dan patah tulang saat berada di garda depan selama Perang Dingin di terusan Swiss. Kecelakaan itu menyebabkan lumpuh parah pada tulang betisnya, memaksa dia meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke desa untuk hidup bersama keluarganya. Suatu malam, Abu Ka'af merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba, seorang perempuan muncul mengenakan pakaian putih dengan jilbab dan penutup kepala yang sama warnanya. Awalnya, perempuan itu muncul sebagai asap di balik dinding kamarnya, kemudian membentuk tubuh perempuan yang sebenarnya. Dia berkata, "Saya adalah Al-Hajjah, saya dapat menyembuhkan penyakit lumpuh pada kakimu, dengan satu syarat." Namun, Abu Ka'af terdiam, ketakutan membuatnya tidak bisa menjawab. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Perempuan itu mengulangi bahwa dia adalah jin mukmin yang ingin membantu. Lalu, dia menghilang lagi, tenggelam kembali di balik dinding tempat dia pertama kali muncul. Abul Ka'af, meskipun penuh ketakutan, berbagi kejadian tersebut dengan keluarganya. Namun, keluarganya menganggapnya sebagai khayalan belaka dan tidak mempercayainya. Abul Ka'af merasa tidak berdaya dan memilih menyimpan cerita tersebut sendiri. Pada malam kedua, perempuan itu muncul lagi, demikian juga pada malam ketiganya. Akhirnya, Abul Ka'af bertanya, "Apa syarat yang harus saya penuhi?" Perempuan itu menjawab, "Syaratnya adalah Anda harus menikahi putri saya. Hanya dia yang dapat menyembuhkan penyakit lumpur Anda." Abul Ka'af meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu, dia sering menghabiskan waktu sendirian di dalam kamarnya, menyebutkan alasan untuk pergi tidur lebih awal. Pada suatu malam, Al-Hajjah dan putrinya datang lagi. Mereka tinggal di kamar Abul Ka'af, makan bersama, dan berbicara dengannya. Putrinya sangat cantik, memiliki karakteristik wanita yang sempurna. Abul Ka'af merasakan ketulusan, kelembutan, dan kehangatan dari putri itu. Akhirnya, Abul Ka'af setuju menikahi putri Al-Hajjah, jin mukmin tersebut. Malam berikutnya, pernikahan mereka dilangsungkan dengan musik yang dimainkan secara tersembunyi. Pengantin wanita membimbing Abul Ka'af dengan iringan rebana. Setelah Al-Hajjah pergi, Abul Ka'af merasakan energi mengalir kembali ke tulang betisnya yang lumpuh, memungkinkannya untuk menggerakkannya lagi. Beberapa hari kemudian, ibu Abul Ka'af beserta keluarganya merasa senang melihat Abul Ka'af yang sudah bisa berjalan sendiri. Namun, kebahagiaan itu terasa tercemar oleh perilaku aneh Abul Ka'af sehari-hari. Dia sering menghabiskan waktu sendirian di dalam kamar, keluar hanya jika sangat diperlukan. Bahkan, dia makan, minum, dan mandi di dalam kamar. Abul Ka'af terlihat berbicara sendiri di dalam kamar, seolah-olah dia sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat oleh orang lain. Perilaku aneh ini membuat saudaranya curiga bahwa Abul Ka'af telah kehilangan akal sehat. Namun, bagi Abul Ka'af, kehadiran istri cantiknya memberinya kebahagiaan. Dalam 2 tahun, mereka memiliki 2 anak, tetapi tetap tinggal di dalam kamar. Suatu malam, Al-Hajjah, ibu dari istri Abul Ka'af, datang berkunjung. Dia menyarankan agar Abul Ka'af segera pindah dan mengajaknya untuk menjadi tabib, membantu orang dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka khawatir dengan kondisi rumah mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. 3 hari kemudian, Abul Ka'af menyewa sebuah rumah sederhana di sebuah kota. Di sana, dia memulai karir baru sebagai seorang tabib. Abul Ka'af mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk kemandulan, lumpuh, masalah ginjal, lever, jantung, bahkan melakukan operasi seperti bedah limpa atau pengangkatan kanker payudara. Dia meminta bayaran sebesar 25 pound untuk setiap diagnosa yang dilakukannya hanya dengan melihat dan mengamati pasien. Untuk pengobatan atau operasi, dia tidak meminta biaya. Abul Ka'af menggunakan ramuan tanaman atau membeli obat di apotik untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Ketika reputasi Abu Ka'af mulai mencuat, berita tentang praktik pengobatannya tersebar di lingkungannya. Kabar ini akhirnya sampai kepada Muhammad Adil At-Talawi, pengawas di tempat di mana Abu Ka'af menyewa rumah. Setelah mengamati kegiatan Abu Ka'af yang membuka praktek pengobatan tanpa izin resmi, Adil At-Talawi mengeluarkan surat izin atas namanya, dengan syarat bahwa sejumlah uang harus diberikan kepada Adil At-Talawi.
Informasi ini juga sampai kepada Ahmad Al-Husain, wakil kepala di tempat tersebut, bahwa Abu Ka'af melakukan semua ini dengan bantuan Al-Hajjah, mertua Abu Ka'af dari golongan jin. Saat wakil kepala ini bertanya tentang identitas Al-Hajjah, dia terkejut mengetahui bahwa Al-Hajjah adalah seorang jin mukmin, bukan manusia. Akibatnya, wakil kepala mencabut surat izin tersebut dan memerintahkan agar Abu Ka'af ditahan selama 4 hari, untuk dihadirkan di pengadilan. Namun, sebelum rencana itu bisa dilaksanakan, wakil kepala tersebut tiba-tiba merasakan sakit kepala yang sangat parah. Kondisinya memaksanya untuk pulang dan istirahat karena sakit yang dideritanya. Pada hari Selasa, tanggal 15 April tahun 1980, sidang pengadilan digelar di rumah tempat Abu Ka'af tinggal, dipimpin oleh Hakim Rifat Akasyah. Abu Ka'af dihadapkan dengan segala tuduhan yang dilayangkan padanya. Hakim menguji kemampuan Abu Ka'af dengan meminta dia mendiagnosis penyakit beberapa orang yang dihadirkan oleh pengacara. Dalam ujiannya, Abu Ka'af mampu mendiagnosis dengan akurat, menyebutkan gejala-gejala yang dialami pasien, mendeteksi penyakitnya, dan memberikan resep obat. Kemudian, giliran hakim dan setiap orang yang hadir di dalam ruang pengadilan juga didiagnosis oleh Abu Ka'af. Debat sengit berlangsung, mencapai titik klimaks ketika teriakan takbir Allahu Akbar memenuhi ruangan. Hakim akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Abu Ka'af kepada RS Jiwa untuk menjalani uji kesehatan lebih lanjut, mengingat apa yang dilakukannya dianggap tidak wajar. Abu Ka'af diberi status tahanan. Berita tentang peristiwa ini tersebar luas melalui surat kabar nasional pada Rabu, tanggal 16 April tahun 1980. Hal ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa menganggap Abu Ka'af sebagai gambaran dari Dajjal, sementara yang lain berpendapat dia dibantu oleh kekuatan gaib yang tersembunyi. Dr. Ahmad Akasyah, seorang dokter ahli psikologi, menyatakan bahwa Abu Ka'af mengalami guncangan jiwa dan mengidap kelainan jiwa atau psikopati, sehingga dianggap sebagai orang yang benar-benar gila. Pada pagi hari tanggal 22 April sidang kembali digelar dan memutuskan bahwa Abu Ka'af bebas dari segala tuduhan. Hakim membacakan pertimbangan hukum yang menyatakan, tersangka adalah orang yang dikendalikan, tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, karena dikuasai oleh kekuatan gaib yang tersembunyi. Abu Ka'af dipaksa menuruti keinginan kekuatan tersebut, jika tidak, dia akan menghadapi risiko yang lebih berbahaya. Undang-undang tidak memiliki dasar untuk menuntut tersangka karena tuduhan hanya berkaitan dengan kekuatan gaib yang tidak terlihat. Mahkamah memastikan bahwa diagnosa penyakit yang dilakukan Abu Ka'af sah, meskipun di luar kemampuan medisnya. Sebab, hal itu berada di luar kemampuan siapapun, termasuk dia. Karena keraguan hukum muncul, ini menunjukkan kebenaran sang tersangka. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebebasan, dan mahkamah meragukan tuduhan yang diajukan, apakah ditujukan kepada tersangka atau kepada kekuatan yang menggerakkannya. Sementara Abu Ka'af sendiri tidak mampu melawan kekuatan tersebut, sehingga dia hanya dijadikan alat. Dengan demikian, Abu Ka'af dibebaskan dari segala dakwaan. Dengan demikian, Abu Ka'af dianggap bebas dari segala tuduhan menurut hukum. Saat sidang berlangsung, Al-Hajjah hadir di sana, duduk di belakang hakim yang membacakan keputusan. Ketika seorang wartawan bertanya mengenai kehadirannya, dia menjawab, "Saya dilarang untuk mengatakannya, yang jelas dia adalah bangsa jin." Terima kasih telah menyaksikan kisah menakjubkan ini bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap terupdate dengan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di cerita-cerita misteri berikutnya.